merespons soal perkataan Rocky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Rocky Gerung pada 2020. Saat itu, Rocky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Rocky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kadang kan pers memanipulasi kayak, ya Rocky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Rocky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Rocky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Rocky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Rocky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Rocky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Rocky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Rocky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Bareskrim Polri.
Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Jokowi, kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tak ambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Mahatkarta Indro Joyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Bareskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan perikas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian, Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan. Kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video. Kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Bareskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Rocky Gerung pada 2020. Saat itu, Rocky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Rocky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak, ya Rocky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila, jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau, jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai, nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Rocky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Rocky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Rocky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Rocky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Rocky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Rocky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Rocky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Bareskrim Polri.
Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Jokowi, kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tak ambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs. H. Mahatkarta Indro Joyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Bareskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan perikas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Barreskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian, Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan. Kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video. Kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Barreskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya? Kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin. Dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Rocky Gerung pada 2020. Saat itu, Rocky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Rocky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak, ya Rocky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai, nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Rocky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Rocky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Rocky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Rocky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Rocky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Rocky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Rocky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Bareskrim Polri. Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tak ambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Hamahatkarta Indro Joyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Bareskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan berkas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian, Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan, kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video, kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu dari pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Bareskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin. Ya, dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik. Ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Rocky Gerung pada 2020. Saat itu, Rocky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Rocky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak ya Rocky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumennya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Rocky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Rocky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Rocky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Rocky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Rocky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Rocky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Rocky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta
Sementara terakhir, ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Bareskrim Polri. Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Hamahatkarta Indrojoyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Bareskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan berkas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana, yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia.
Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia. Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan. Kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video. Kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Bareskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya? Kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik.
sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Rocky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Rocky Gerung pada 2020. Saat itu, Rocky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Rocky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak, ya Rocky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila, jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau, jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumennya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai, nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Rocky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Rocky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Rocky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Rocky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Rocky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Rocky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Rocky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Barreskrim Polri. Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Barreskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Hamahatkarta Indrojoyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Barreskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan berkas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diperhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana, yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan, kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video, kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Bareskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya? Kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Rocky Gerung pada 2020. Saat itu, Rocky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Rocky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak ya Rocky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Lo PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumennya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai, nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Rocky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Rocky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Rocky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Rocky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Rocky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Rocky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Rocky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Barreskrim Polri. Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Barreskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Jokowi, kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Hamahatkarta Indrojoyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Barreskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan berkas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana, yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan, kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video, kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Bareskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Roky Gerung pada 2020. Saat itu, Roky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Roky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak ya Roky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Lo PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Roky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Roky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Roky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Roky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Roky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Roky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Roky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Roky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Roky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Bareskrim Polri. Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Mahatkarta Indro Joyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Bareskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan perikas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian, Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan. Kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video. Kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Bareskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin. Ya, dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Roky Gerung pada 2020. Saat itu, Roky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Roky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak, ya Roky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila, jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau, jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai, nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Roky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Roky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Roky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Roky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Roky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Roky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Roky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Roky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Roky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Bareskrim Polri.
Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Jokowi, kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tak ambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Hamahatkarta Indro Joyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Bareskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan perikas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Barreskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian, Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan. Kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video. Kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Barreskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin. Dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Roky Gerung pada 2020. Saat itu, Roky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Roky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak, ya Roky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila, jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau, jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai, nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Roky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Roky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Roky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Roky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Roky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Roky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Roky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Roky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Roky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih oleh Bareskrim Polri.
Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Jokowi, kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tak ambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, Mahatkarta Indro Joyo Kusumonegoro itu pun menyebut beberapa nama yang sebagai contoh pernah hilang di era Orde Baru saat itu. Anda gak percaya itu? Anda bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya, Dedi Hamdun, hilang. Dan saya kenal betul, banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang, tukasnya. Aktivis Roky Gerung rupanya tak hanya dilaporkan ke polisi baik melalui Polda maupun Bareskrim Polri buntut menghina Presiden Jokowi. Ternyata Roky Gerung juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh David Tobing. Dalam gugatannya tersebut, David meminta agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara seumur hidup. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Gugatan itu dilayangkan David pada 3 Agustus 2023 lalu. Setelah digugat, Roky Gerung dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 22 Agustus 2023 mendatang. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Chu Yamto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia bakal menjadi ketua majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut bersama hakim anggota Elvian dan Andri Widiolaksono. Dalil gugatan berdasarkan perikas gugatan ini, David merasa terhina dengan hinaan Roky terhadap Presiden RI Joko Widodo. Sebab menurut David, hinaan Roky Gerung terhadap Presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian pada dirinya selaku WNI. Ia menilai tindakan Roky Gerung tak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dalam gugatannya, David mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Roky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber, baik di dalam pertemuan-pertemuan secara online maupun offline. Sebab dikhawatirkan Roky Gerung bisa mengulangi perbuatannya jika tidak diberhentikan sebagai pembicara. Selain itu, David juga khawatir apabila aksi yang dilakukan Roky Gerung bisa ditiru oleh warga negara lainnya. Ia pun berharap Roky Gerung hadir pada sidang perdana yakni 22 Agustus 2023 dan menjunjung tinggi proses hukum. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung tak hanya dilaporkan ke polisi buntut kritik pedasnya ke Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung ternyata juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan itu dilayangkan oleh David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. David Tobing adalah seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang perdana Roky Gerung akan digelar di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. David Tobing menilai Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang presiden dihina mengakibatkan kerugian dirinya selaku warga negara Indonesia.
Ia juga menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Tindakan Roky Gerung itu dinilai mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan menjunjung kesopanan serta kesusilaan. Sebelumnya, Saudara, Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Polri buntut pernyataannya ke Presiden Jokowi. Polri menyebut ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kemudian, Saudara, dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di PN Jaksel pada 22 Agustus 2023 mendatang. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan. Kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video. Kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Bareskrim. Ya, tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Politisi Partai Perindo Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi diduga menyindir Roky Gerung saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa NWDI 10 pada Jumat 4 Agustus 2023. Menurutnya, pernyataan Roky Gerung terlalu kasar dan tidak pantas menjadi idola anak-anak muda saat ini. Ia juga menyayangkan adanya tokoh yang banyak diidolakan sebagai orang cerdas, tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak pantas untuk seorang pemimpin. Terlebih setelah melontarkan kata-kata kasar yang bersangkutan tidak meminta maaf, namun justru mencari pembenaran atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, TGB menyebut bahwa sang tokoh tersebut mengalami masalah mental, sehingga tak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Meski TGB tidak menyebut secara eksplisit nama Roky Gerung, namun pernyataan tersebut diduga ditujukan untuk menanggapi kasus Roky Gerung, di mana saat ini Roky Gerung menjadi sosok yang viral karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Roky Gerung kini juga tengah dilaporkan atas dugaan penghinaan tersebut. Dalam kesempatan itu, TGB meminta kepada para mahasiswa yang hadir di forum tersebut untuk menggunakan kecerdasannya dengan cara yang baik pula. TGB menegaskan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang mengidolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Yasona Halaoli merespons soal perkataan Roky Gerung yang memakai kata bajingan tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
Yasona pun mengungkit kembali unggahan Twitter Roky Gerung pada 2020. Saat itu, Roky mengomentari Marga Laoli. Saya dan masyarakat Nias mengadukan beliau sebetulnya. Ini statement beliau tahun 2020. Dia buat di Twitter tanggal 30 Januari tahun 2020. Kata Yasona usai acara sosialisasi UUD nomor 1 tahun 2023 tentang HDKD ke-78 2023 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 9/8. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada Marga Laoli yang merasa sangat tersinggung di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Yasona akan mengingatkan polisi terkait aduannya dahulu. Apalagi, ini menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan Marga Laoli. Di 2020 sudah kita adukan, ada beritanya. Saya belum tahu waktu itu, mungkin tidak follow up atau bagaimana oleh Polri. Sekarang saya, follow up kembali, harus. Itu bukan hanya pribadi, itu Laoli Marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu warga Laoli dan di kampung kami itu sangat kasar sekali. Kami tidak terima, ungkapnya. Menurut Yasona, statement Roky Gerung ke Presiden Jokowi bukan tujuan mengkritik tapi memang menyerang pribadi. Kalau statement dia kepada Presiden itu menurut saya bukan tujuan itu, mengkritik, ujarnya. Jadi pada teman-teman juga pada pers tuh, kadang-kala kan pers memanipulasi kayak ya Roky Gerung akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh, PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila, jangan pikirannya kan. Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau, jangan pikirannya kan. Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat ucapan saya yang menimbulkan pro kontra. Jadi pro kontra itu yang saya tidak inginkan, karena pro kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai nanti mungkin akan ada delik kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Aktivis sekaligus pengamat politik Roky Gerung buka suara terkait permintaan maafnya yang disalahartikan. Roky menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan permintaan maaf untuk PDIP buntut menghina Presiden Jokowi. Namun permintaan maaf itu ditujukan untuk masyarakat karena sudah menimbulkan kegaduhan buntut ucapannya. Hal itu diungkapkan oleh Roky Gerung dalam YouTube pribadinya pada Senin 7 Agustus 2023. Roky menegaskan bahwa PDIP lah yang memarahinya karena diduga telah menghina Jokowi. Sehingga menurut Roky tidak mungkin dirinya yang meminta maaf pada PDIP. Ia lantas menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan melalui konferensi pers beberapa waktu lalu ditujukan untuk masyarakat, di mana imbas pernyataannya membuat keadaan politik menjadi rusuh dan menimbulkan pro dan kontra. Roky pun mengatakan bahwa pro kontra inilah yang tidak diinginkan oleh dirinya, sebab pro kontra itu berlanjut menjadi sebuah kekerasan. Namun menurutnya apabila hanya pro kontra argumen adalah sebagai hal yang biasa saja. Diketahui sebelumnya melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, partai berlambang banteng itu mengaku telah menerima permintaan maaf Roky Gerung. Hal itu diungkapkan oleh Hasto dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023. Pihaknya menerima permintaan maaf Roky sesuai dengan budaya timur yang saling memaafkan. Hasto pun menegaskan kepada publik untuk terus menyampaikan hal-hal positif, terlebih dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ada update terbaru pada laporan polisi terkait pengamat politik Roky Gerung. Diketahui ia dilaporkan oleh berbagai pihak buntut pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Kini laporan telah bertambah dengan total ada 20 yang diterima dan tengah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, pada Selasa 8 Agustus 2023. Adapun Juhandani merinci soal asal dari 20 laporan tersebut, yakni 2 laporan datang dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, dan 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, serta terakhir ada 2 laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Juhandani menyebut seluruh laporan kini diambil alih
oleh Bareskrim Polri. Pasalnya, pokok perkara dalam seluruh laporan sama. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Roky Gerung menyampaikan pidato dalam sebuah acara organisasi buruh. Tepatnya dalam acara yang digelar pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam potongan video yang beredar, Roky Gerung dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. 958, Indro Warkop mengaku heran dengan pernyataan Roky Gerung yang bisa bebas mengeluarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi. Hal ini diketahui pada potongan video yang beredar di media sosial setelah ramai pemberitaan Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kita tuh sebenarnya mengkritik aja nggak lo, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, ujar Indro Warkop dalam sebuah potongan video yang beredar viral di media sosial. Dan itu baru terjadi sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, tak ambah Indro. Indro pun membandingkan saat ini dengan era Presiden Indonesia kedua, yaitu zaman Presiden Soeharto yang menurutnya saat itu masyarakat harus hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai, ungkap Indro. Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang, tegasnya. Pemilik nama asli Drs, H. Mahatkarta Indro Joyo Kusumonegoro